Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Wisnu Agusna. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang aturan rujukan. Nah, apa saja aturan-aturan dalam membuat sebuah rujukan? Berikut adalah videonya. Selamat menonton. Nah, baiklah teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan rujukan. Nah, rujukan ini sangat penting kita gunakan saat kita membuat sebuah karya ilmiah. Kenapa? Karena kalau kita buat karya ilmiah itu harus mencantumkan sebuah sumber dari mana kita menukil atau mengambil pemikiran karya ilmiah tersebut agar itu karya ilmiah itu dapat dipertanggungjawabkan jika ada kesalahan dalam penulisan atau isi dari karya ilmiah tersebut. Nah, setiap karya ilmiah itu selalu berhasil tersusun dengan menggunakan beberapa sumber rujukan untuk menguatkan pendapat ataupun argumentasi yang dikemukakan dalam tulisan ilmiah tersebut. Penulis juga harus mencantumkan sumber-sumber informasi dan gagasan mereka yang dimanfaatkan dalam tulisan mereka. Bila tidak, maka keterampilan intelektual ini akan beresiko menjadi satu plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Plagiarisme adalah mengambil gagasan orang lain dan memperlakukannya sebagai milik sendiri tanpa mengakui sumber-sumber gagasan atau informasi. Nah, hal seperti ini tidak boleh kita lakukan karena itu akan merugikan orang lain. Selanjutnya, plagiarisme ini juga sering terjadi karena tiga hal. Yang pertama itu penulis tahu dia harus mengakui gagasan atau informasi yang dipinjamnya, tapi sengaja tidak mengakuinya. Ini tidak boleh. Selanjutnya ada juga penulis tidak tahu bila harus mencantumkan gagasan informasi yang dipinjamnya. Nah, kalau ini kita harus belajar lebih dalam lagi tentang membuat karya tulis ilmiah agar kita tidak salah atau agar kita tahu aturan-aturan dalam pengujian atau pengambilan rujukan. Selanjutnya, penulis secara tidak sengaja salah mencantumkan suatu gagasan atau informasi yang dipinjamnya, sehingga seakan-akan gagasan atau informasi tersebut miliknya. Kalau ini sebenarnya tidak masalah, cuma kita harus lebih berhati-hati lagi agar tidak terjadi kesalahan. Nah, dalam sistem atau dalam aturan rujukan ini ada beberapa sebab. Yang pertama itu adalah sistem tradisional. Ini cara penulisan untuk aturan rujukan. Nah, yang pertama ada sistem tradisional. Daftar rujukan atau dapat dianggap sebagai hutang intelektual dalam karya tulis dapat didokumentasikan dengan menggunakan catatan kaki atau catatan akhir semester tradisional yang dikenal dengan sistem Chicago. Pada referensi catatan kaki atau catatan akhir, ada istilah seperti iPad, offset, flowchart, dan sebagainya. Digunakan untuk menghindari pengulangan rujukan yang panjang. Nah, berikut ada beberapa aturan yang bermanfaat yang diadaptasi dari Lovell dan Moore 1992 halaman 11 sampai halaman 12. Yang pertama, bila sebuah referensi pada sumber yang sama mengikuti secara langsung. Dalam kasus ini, kependekan Latin ibid atau sama dengan sama diikuti nomor halaman dapat digunakan sebagai referensi kedua. Bila referensi adalah pada halaman yang sama, gunakan ibid saja. Lihat contohnya seperti ini. Yang pertama, Clifford Geertz, negara the third state in 19th century Bali. Princeton University 1980.
Selanjutnya, yang kedua itu bila satu referensi dari sebuah buku tidak mengikuti secara langsung dan referensi dari buku yang lain oleh penulis yang sama tidak mendapat celahan atau intervensi. Dalam kasus ini, tulislah nama penulis kemudian objek pada karya yang dirujuk. Kemudian diikuti nomor halaman. Selanjutnya, yang ketiga, bila referensi kedua yang tidak langsung dibuat untuk bab-bab dalam buku atau artikel dan referensi untuk karya oleh penulis yang sama tidak diselah. Dalam kasus ini, tulislah nama penulis kemudian logjet pada tempat yang dan nomor halaman. Lihatlah contoh di bawahnya. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, bila referensi dilakukan untuk lebih dari satu karya oleh penulis yang sama. Nah, dalam kasus ini, referensi kedua dan selanjutnya untuk karya-karya yang berbeda dari penulis yang sama harus diidentifikasikan dengan nama penulis, judul ringkas karyanya, dan nomor halaman. Contohnya seperti ini. Nah, untuk aturan penulisan yang kedua itu ada catatan akhir. Berikut adalah contoh catatan akhir yang diadaptasi dari Lovell dan Moore 1992. Contohnya seperti itu. Contohnya seperti ini ya. Nah, terus yang ketiga adalah sistem Harvard. Dalam sistem referensi Harvard, setiap referensi harus yang pertama itu ditunjukkan setiap kali kita menggunakan dalam teks. Ini disebut dengan text referencing atau preferensian dalam teks. Yang kedua, didaftar sekali dalam daftar referensi atau bibliografi atau daftar pustaka. Nah, preferensian dalam teks. Sistem Harvard atau author deck atau author year terdiri atas nama penulis, dan tahun terbit karya, serta diikuti nomor halaman bila diperlukan. Contohnya seperti Smith 2020, Smith 2009, terus contohnya seperti itu. Contoh kalimatnya adalah misalnya banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan menjadi pekerja migran di negara maju. Turner 1979. Ini tandanya adalah kalau kalimat banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari menjadi pekerja migran di negara maju. Itu adalah kutipan yang diambil dari Turner 1979. Nah, selanjutnya preferensian dalam catatan kaki. Nah, catatan kaki memiliki peran dalam sistem Harvard, tapi tidak digunakan untuk tujuan rujukan. Catatan kaki tersebut digunakan untuk memperluas butir-butir pikiran dalam teks, atau menyediakan informasi untuk rujukan artikel koran, wawancara, dan komunikasi personal. Nomor catatan kaki atau catatan akhir harus ditulis dengan superscript. Setiap catatan kaki Harvard sama dengan sistem catatan tradisional. Nah, yang keempat ada daftar kepustakaan. Daftar ini memuat rincian lengkap dari semua sumber yang dirujuk dalam teks sebuah karya akademik. Daftar referensi lazim diberikan judul referensi. Lazimnya cara penyusunan referensi dan bibliografi itu sama. Julukan yang sering digunakan untuk menggantikan kedua nama ini di Indonesia adalah daftar pustaka. Terdapat perbedaan penggunaan antara referensi dan bibliografi. Referensi digunakan hanya untuk bahan-bahan yang telah dirujuk penulis
untuk teks, sementara bibliografi mendapat segala sesuatu yang dibaca penulis sekalipun beberapa bahan yang didaftarkan itu tidak dilakukan sebagai rujukan. Berikut adalah contoh-contoh referensi dalam sistem hafal. Nah, untuk contoh yang pertama yaitu daftar pustaka untuk buku. Nah, dalam buku ini daftar pustakanya kita tulis yang pertama adalah nama penulis, titik, tahun, titik, judul buku, titik, penerbit, tempat penerbitan. Contohnya seperti yang ada di bawah itu. Selanjutnya, daftar pustaka untuk artikel jurnal. Untuk artikel jurnal penulisannya adalah nama penulis, tahun, judul artikel, volume, nomor, dan halaman. Contohnya seperti yang ada di bawah itu. Nah, selanjutnya, daftar pustaka untuk majalah. Untuk majalah, susunan penulisan dari daftar pustakanya adalah nama penulis, tahun, judul artikel, judul majalah, hari dan bulan, lalu halaman. Nah, dan yang terakhir ada daftar pustaka untuk publikasi elektronik. Unsur penting yang diperlukan untuk sebuah publikasi elektronik bergantung pada jenis publikasi tersebut. Akan tetapi, unsur-unsur yang lazimnya adalah seperti pertama nama penulis, terus tahun, judul artikel, judul jurnal, volume, nomor halaman, tanggal, bulan, dan tahun diakses. Yang terakhir adalah link untuk mengakses web atau publikasi tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.